Hello YouTube, inilah kisah miris pemain asing berprestasi yang hidupnya terlunta-lunta ketika bermain di Indonesia. Cerita pemain Indonesia yang telat mendapatkan gajian tentu merupakan hal yang biasa. Pasalnya kebanyakan tim di Indonesia belum dikelola secara profesional. Rata-rata dari mereka selalu rugi antara pemasukan dan pengeluaran. Jadi tidak heran kalau ada pemain yang harus mencari kegiatan sampingan agar tetap memenuhi kebutuhan. Untuk pemain lokal tentu mudah karena mereka berada di rumahnya sendiri. Tapi untuk pemain asing yang menjadi perantau tentu hal yang sulit. Tak jarang hal tersebut kemudian menjadikan para pemain luar harus mengharapkan belas kasihan untuk orang lain. Seperti halnya Diego Mendieta yang harus meninggal dunia karena tidak mampu berobat. Tak hanya Diego, masih ada beberapa pemain asing yang nasibnya tak jauh beda. Berikut informasinya. 1. Salamon Begondo yang harus menghembuskan nafas di Indonesia. Kisah miris dialami oleh pemain asing asal Kamerun ini. Kehidupan terlunta-lunta setelah keluar dari timnya membuat dia harus meninggal dengan piutang gaji sebesar 120 juta rupiah. Hal ini dikarenakan timnya saat itu mengalami krisis keuangan. Kisah pilunya berawal setelah pemain ini keluar dari Persipro Probolinggo. Tak punya pekerjaan dan keahliannya yang terbatas membuat pemain asal Afrika ini harus hidup serba kekurangan. Dan akhirnya harus meninggal pada tanggal 29 November 2013 disebabkan oleh sakit yang tidak pernah diobati. Tidak berhenti di situ. Kendala administrasi membuat jenazahnya harus tertahan 2 pekan pada RSUD Tangerang. 2. Diego Mendieta, pemain Paraguay yang harus meninggal di Indonesia. Seperti halnya Salamon, pemain Paraguay ini juga harus menghembuskan nafas setelah sakit. Gaji sebesar 131 juta yang tidak dibayarkan oleh pihak Persis membuatnya tidak mampu berobat. Dan yang membuatnya tambah miris adalah selama sakit, kehidupan Mendieta bergantung pemain lain. Tidak pernah ada pengobatan yang serius untuknya. Bahkan untuk urusan tempat tinggal, Mendieta harus berada di kos-kosan. Hingga akhirnya harus meninggal karena jamur dan virus menyerang otaknya. Ketika dirinya meninggal dan dipulangkan, baru gajinya tertunggak 4 bulan dibayarkan. Ironis memang, ketika sehat dielu-elukan, tapi saat sakit dilupakan. 3. Pemain Brazil yang jasadnya tidak dipulangkan. Kematian pemain asing sepak bola juga terjadi pada pemain satu ini. Radang selaput otak membuatnya harus menghembuskan nafasnya di rumah sakit Usada Insani. Pemain Petrokimia 2004 ini dalam kehidupannya sangatlah tragis. Bahkan saat sakit biaya pengobatannya berasal dari patungan rekan-rekannya. Kasus dualisme liga ditenggarai membuat pemain hidupnya terlunta-lunta karena menganggur. Dan semakin miris saat keinginannya dimakamkan di tanah Brazil tidak dapat terjadi karena kendala biaya. 4. Serge Litvinov harus berjualan es untuk menyambung hidup. Kisah tragis pemain asing juga terjadi kepada Serge Litvinov. Meskipun tidak berujung kematian, tapi mantan pemain PSLS Lok Sumawe harus rela berjualan jus lantaran gajinya belum dibayarkan. Kisah mirisnya ini bertambah dengan visa kerjanya yang sudah habis, membuat selalu terancam dengan petugas imigrasi. Tapi nasibnya terbilang masih beruntung karena banyak temannya yang masih mampu membantunya. Bahkan karena bantuan tersebut dia bisa berjualan minuman di Solo. Dan pada akhirnya melalui bantuan almarhumah Juppe, Serge pulang ke negara asalnya di Rusia. 5. Mouel Ebanga Silva, pemain Kamerun yang harus terlunta-lunta hidupnya. Nasib beruntung juga dialami oleh pemain asal Kamerun ini. Memiliki kasus yang sama yaitu penunggakan gaji membuatnya harus hidup terlunta-lunta. Bahkan Mouel juga sempat sakit yang hampir membunuhnya. Tapi pria ini akhirnya dapat tertolong karena mendapat bantuan dari supporter Persewangi.
Gaji Mowell sendiri masih 220 juta yang belum dibayarkan oleh timnya dari perjanjian awalnya 300 juta satu musim. Perjuangan dalam mempertahankan hidup diisi dengan bermain tarkam di daerah sekitar Banyuwangi yang gajinya hanya cukup untuk makan. Namun pada akhirnya Mowell bisa pulang dengan bantuan Bupati Azwar Anas. Kisah ini merupakan masalah sangat serius yang harus segera dituntaskan. Meskipun bukan berasal dari negara kita, tapi mereka selalu memberikan kontribusi optimal untuk sebuah tim. Jadi sudah sewajarnya apabila para pemain asing tersebut diberikan haknya berupa gaji. Karena dengan pembenahan pada sektor ini akan menjadikan sepak bola Indonesia lebih baik lagi dan meminimalisir jatuhnya korban. Nah, itulah tadi beberapa informasi mengenai kisah miris pemain asing berprestasi yang hidupnya terlunta-lunta ketika bermain di Indonesia. Semoga informasi tadi dapat menambah wawasan Anda dan menjadikan pembelajaran bagi kita semua. Jangan lupa like, share, and subscribe ya.